Oke, teman-teman, silakan diinfokan teman-teman lainnya untuk gabung, segera gabung. Kita akan segera mulai ya. Kita mulai, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah sudah beberapa yang join ya. Silahkan infokan ke teman-teman lainnya untuk segera join untuk menyimak sosialisasi mengenai student exchange. Oke. Jadi saya lanjut untuk mempersingkat waktu, saya lanjut saja untuk penjelasan ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan student exchange yang ditawarkan oleh Kantor Urusan Internasional UMKT. Nah, jadi beberapa hari yang lalu saya mendapatkan informasi akan ditawarkannya, gitu ya, untuk student exchange atau pertukaran pelajar itu ke universitas yang ada di Malaysia. Nah, jadi student exchange ini bukan pertama kali dilakukan oleh Prodi S1 Teknik Mesin di tahun lalu ya. Di tahun lalu rasanya di bulan-bulan seperti ini juga, Oktober kalau tidak salah, September atau Oktober gitu, kita melakukan student exchange ke UTHM di Malaysia, namun hanya selama 1 minggu saja. Nah, 1 minggu ini diakui dengan beberapa mata kuliah seperti itu dikonversi. Jadi contoh di sini misalnya ada kayak Mas Alan gitu ya, Mas Alan yang Mas di lab laboran kita itu mengikuti student exchange, exchange. Kalau kemarin itu hanya 1 minggu, itu dilakukan kegiatan di UTHM, yaitu lalu nanti dikonversi ke mata kuliah. Salah satunya yaitu misalnya mata kuliah proses manufaktur, mata kuliah manajemen operasi, mata kuliah kewirausahaan seperti itu. Nah, karena dia hanya seminggu, jadi kemarin itu rasanya hanya 10 SKS, 8 sampai 10 SKS yang dikonversikan. Nah, kalau student exchange yang saat ini nanti akan dilakukan selama 1 semester, teman-teman. Nah, jadi nanti pengakuannya adalah sebanyak 20 SKS ya. Kalau 20 SKS, misalnya satu mata kuliah itu 2 SKS, berarti nanti bisa diakui 10 mata kuliah seperti itu. Jadi yang di sini nanti akan saya jelaskan untuk student exchange yang saat ini nanti akan dilaksanakan. Oke. Jadi ini adalah yang sudah saya share di grup ya, yaitu student exchange-nya dengan kalau yang tahun lalu kita dengan UTHM, yang tahun ini kita dengan International Student Mobility, International University and College INTI yang ada di Malaysia seperti itu. Nah, di sini untuk fakultas yang dibuka adalah ada fakultas ekonomi bisnis, ada fakultas sains, ada fakultas kesehatan dan juga ada postgraduate management atau S2 dari manajemen seperti itu. Nah, di sini ada persyaratannya. Nah, kalau yang tahun lalu hanya 1 minggu itu tidak ada persyaratannya. Tapi kalau yang di sini karena dia 1 semester atau selama 5 bulan ya teman-teman, itu ada persyaratannya itu academic transcript dan juga TOEFL-nya 500. Nah, untuk TOEFL ini itu nanti dilakukan di kampus ya, dibantu di kampus. Nanti misalnya skornya itu tidak sampai 500, bisa dibantukan untuk mencapai 500, tapi dengan catatan tidak jauh sekali gitu. Misalnya kalau TOEFL-nya hanya 300, makanya tidak bisa. Tapi kalau sudah nanti 400 lebih, itu bisa diusahakan dibantukan. Kenapa kok TOEFL 500? Karena nanti selama perkuliahannya, karena ini di luar negeri gitu ya, ada dua bahasa yang mungkin digunakan, yaitu bahasa Inggris atau bahasa Melayu, bahasa mereka, bahasa Melayu Malaysia seperti itu. Nah, program ini sangat menarik teman-teman. Jadi jangan takut dengan TOEFL ya. Kita sama-sama belajar. Nanti mereka juga paham kalau misalnya kita bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita, mereka pasti berusaha memahami juga dan kita intinya jangan takut seperti itu. Teman-teman berani jika ada niat gitu ya, berani dulu diikuti seperti itu. Di sini eh, akademik kalendernya. Jadi nanti kelasnya itu dimulai di Januari tanggal 6 ya teman-teman nanti 2025. Lalu ada mid semester atau ujian tengah semester itu di Maret seperti itu. Lalu ada UASnya itu di April sampai Mei seperti itu. Terus ada di sini nih, ada liburnya nanti di Mei sampai Juni. Nah, ini selesai. Jadi teman-teman nanti akan berada di Malaysia mulai dari bulan Januari sampai bulan Juni seperti itu. Di mana nanti ada libur
Lebaran ya. Kalau libur Lebaran itu dikembalikan ke mahasiswanya, mau kembali ke Indonesia atau mau tetap di eh, Malaysia seperti itu. Nah, untuk informasi, INTI atau International University Malaysia ini dia itu sudah masuk QS, teman-teman. Jadi udah masuk World University Ranking, di mana mereka di urutan 516. Nah, jadi udah sangat bagus ya, teman-teman. Jadi sedunia mereka itu sudah di urutan 516 seperti itu. Sedangkan kita UMKT sendiri belum bisa menjangkau di QS ini. Jadi nanti dimulai di bulan Januari sampai di bulan Juni seperti itu. Bagaimana dengan biayanya? Maka ini adalah biayanya. Biaya yang ditanggung oleh Universitas Inti itu ada dua, yaitu biaya kuliahnya atau SPP-nya di sana itu free dan juga biaya tempat tinggal. Jadi teman-teman akan mendapatkan asrama selama kuliah di sana. Seperti itu. Jadi kalau SPP yang di UMKT nanti tetap dibayarkan. Yang SPP variabel dan SPP tetap itu tetap dibayarkan di UMKT. Tapi kalau biaya kuliah di sana itu semuanya free. Biaya tempat tinggal juga free. Nanti teman-teman diberikan asrama. Namun teman-teman tetap harus membawa biaya makan. Nah, biaya makan ini estimasinya adalah 8 juta selama 1 semester. Dengan estimasi sehari itu kami hitung adalah 50.000. Jadi kalau biaya makan, biaya hidup di Malaysia itu teman-teman kurang lebih dengan biaya kita di Samarinda. Jadi makanan itu misalnya es teh gitu ya. Es teh itu 2 ringgit. 1 ringgit itu kan 3.000. Jadi ya es teh itu sekitar 5.000 sampai 6.000. Baru makan itu ya 6 ringgit sampai 7 ringgit, seperti 20-an ribu, seperti itu sudah dapat seperti itu. Apalagi kalau di kampusnya pasti harganya akan lebih miring seperti itu. Nah ini tergantung ke teman-teman mau cuma 1 juta per bulan atau mau 1,5 juta per bulan itu disesuaikan dengan kemampuan teman-teman sendiri untuk biaya makannya. Lalu biaya tiket pesawat. Nah, biaya tiket pesawat ini PP tadi ya, kalau tidak libur lebarannya tidak pulang, maka dia sekitar 4 juta. Ini tergantung karena harga tiket itu kan naik turun. Kalau pas nanti dapat 1,5 juta ya berarti hanya 3 juta. Tapi rata-rata 1,5 sampai 2 juta seperti itu. Lalu ada biaya visa belajar. Nah, biaya visa belajar ini sebesar 5 juta, di mana ini dibayarkan nanti oleh teman-teman juga sebesar 5 juta. Jadi total biaya yang disiapkan itu kurang lebih 15 sampai 20 juta untuk selama 1 semester di Malaysia seperti itu. Nah, konversi mata kuliahnya yaitu sebanyak 20 SKS yang bisa dikonversikan, lalu disesuaikan dengan mata kuliah yang diambil. Nah, untuk mata kuliahnya itu yang ditawarkan adalah ini, teman-teman. Jadi untuk Bachelor of Mechanical Engineering, nah itu ada mata kuliah di sana itu namanya Electrical Power and Machine. Kalau di kita namanya TTL, Teknik Tenaga Listrik ya. Lalu ada Electronic and Microprocessor, ada instrumentation and control, ini teknik instrumentasi atau teknik otomasi kalau di kita. Lalu ada operation and quality management, manajemen operasi kita ada, sustainable energy system, engineering mathematics atau kalau di kita ada matematika 2, matematika 3, matematika 4 itu ya itu bisa dikonversikan engineering matematik 2. Analytical methods di kita statistik, lalu ada mesin drawing, menggambar mesin, ada engineering dynamic, ada fluid mekanik, mekanika fluida 1 dan 2, ada termodinamika, ada solid mekanik, ada heat transfer, ada design of machine elements, ada manufacturing process, proses manufaktur, lalu ada engineering design project 1, engineering design project 2, vibration dan fisik seperti itu. Nah, jadi ini adalah mata kuliah nanti di sana yang dibuka. Nah, nanti di sini teman-teman misalnya mahasiswa semester 1 mengambil nanti kan berarti semester 2 ya. Nanti bisa mengambil engineering matematik 1. Nanti dikonversikan ke matematika 2 seperti itu. Lalu bisa mengambil mesin drawing, menggambar mesin seperti itu nanti dikonversi ke menggambar mesin. Lalu bisa mengambil juga termodinamik 1, fluid mekanik 1 seperti itu. Nah, jadi ini banyaknya untuk mahasiswa semester 1 dan mahasiswa semester yang sekarang semester 3 berarti ya. Jadi yang semester depan itu nanti semester 2 dan semester 4 seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa ikut. Jadi nanti bisa dikonversikan sebanyak 20 SKS seperti itu. Dan tentunya karena tadi dia ini masuk di QS ya, di ranking
dunia universitasnya. Jadi misalnya nanti di Malaysia di INTI ini teman-teman misalnya dapat nilai B, nanti kalau dikonversi di UMKT bisa dapat nilai A seperti itu. Pasti grade-nya akan lebih naik karena kan grade mereka lebih tinggi daripada grade kita seperti itu. Nah, jadi itu nanti SKS yang bisa diambil adalah 20 SKS. Keuntungannya apa? Yang pertama yaitu pengalaman belajar di luar negeri tentunya, lalu bisa menjadi prestasi internasional. Kalau teman-teman nanti misalnya lulus gitu ya, kalian teman-teman punya ijazah tambahan, sertifikat tambahan bahwa teman-teman pernah kuliah 1 semester di luar negeri, tentunya itu akan menjadi nilai tambah sekali untuk nanti melamar pekerjaan. Karena bahwa memang teman-teman berani men-challenge diri gitu ya, berani keluar dari zona nyamannya untuk belajar di luar negeri seperti itu. Dan itu prestasi yang sangat baik untuk teman-teman dapatkan seperti itu dengan biaya selama 5 bulan 15 juta. Saya rasa itu tidak terlalu banyak seperti itu, dan itu boleh dicicil dari sekarang. Jadi misalnya walaupun berarti sekarang itu masih bulan September, ada Oktober, November, Desember, ada 3 bulan, misalnya per bulannya menyicil 5 juta, itu boleh teman-teman. Jadi nanti atau kalau yang uang makannya tidak perlu dibayarkan gitu ya, maksudnya tidak perlu ditabungkan ke UNIF, jadi membayarkan visa dan uang tiket seperti itu, yaitu kurang lebih 8 juta itu nanti dicicil boleh sampai di bulan Desember, dibayar 3 kali gitu ya, Oktober, November, Desember, seperti itu sangat boleh. Dan nantinya banyak sertifikat-sertifikat yang bisa digunakan. Di sertifikatnya bisa digunakan di mata kuliah life skill, itu di luar konversi ya, karena kan nanti sertifikat dari tadi menjadi mahasiswa student exchange itu dimasukkan ke life skill seperti itu. Dan tadi 20 SKS dengan biaya 8 juta di luar uang makan gitu ya. Kalau uang makan kan kembalikan ke teman-teman ya, mau menghemat atau mau yang makan enak seperti itu dikembalikan ke ke mahasiswa masing-masing. Tadi dengan biaya 8 juta untuk visa pelajar dan uang tiket, teman-teman bisa merasakan belajar di luar negeri, berbaur dengan teman-teman di luar negeri. Dan pesan saya jangan takut dengan TOEFL-nya, dengan bahasa Inggrisnya, karena di sana itu banyak orang Indonesia juga, dan bahasa Melayu rasanya kurang lebih dengan kita seperti itu ya. Dan mereka juga pasti nanti yang digunakan kebanyakan bahasa Melayu seperti itu, tidak full bahasa Inggris seperti itu. Nah, mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang sudah tertarik untuk ikut seperti itu, silahkan jika ada yang mau bertanya atau tertarik untuk ikut. Kalau misalnya punya tabungan lebih, boleh dicoba ikut teman-teman tadi dengan biaya kurang lebih 8 juta, teman-teman bisa merasakan 1 semester di luar negeri gitu. Ini ibaratnya itu dapat beasiswa karena tidak membayar SPP di sana gitu ya. Uang uang tempat tinggalnya udah free di sana seperti itu. Silahkan jika ada yang teman-teman mau ikut, mau bertanya atau yang mau eh, konfirmasi seperti itu. Gak ada, teman-teman udah cukup paham apakah tertarik atau tidak. Jadi nanti silahkan bisa ditanyakan, diobrolkan ke orang tua ya. Eh, Mau ikut atau tidak seperti itu silahkan diobrolkan ke orang tua. Lalu kalau misalnya berniat untuk ikut, segera konfirmasi ke prodi karena pembukaannya ikut atau tidak itu hanya sampai di tanggal 14 Oktober. Ya, jadi karena itu nanti sudah mulai proses tadi pendaftaran visa, proses pendaftaran NIM di sana seperti itu ya. Jadi Januari itu sudah langsung masuk kuliah, bukan Januari kita mendaftarkan administrasi. Jadi pendaftaran administrasi dimulai nanti di bulan Oktober seperti itu. Jadi teman-teman yang mau bersedia ikut atau yang mau nanti mungkin setelah ngobrol dengan orang tua boleh gitu ya, boleh ikut, silahkan menghubungi saya atau datang ke prodi langsung tadi dengan mungkin diskusi secara langsung ataupun juga jika ada yang mau ditanyakan lebih lanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tunggu kabar baiknya ya teman-teman, karena tadi banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.